Kompas Bisnis hadir untuk Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara, kita akan membahas antara deflasi dan kelas menengah turun level. 5 bulan berturut-turut deflasi terjadi di Indonesia. Badan Pusat Statistik menolak jika deflasi yang terjadi berturut-turut langsung disimpulkan sebagai penurunan daya beli. Beda pendapat, pengusaha justru gamblang bilang angka deflasi benar-benar mengonfirmasi kondisi masyarakat dan dunia usaha yang sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat ke data deflasi berikut ini, saudara. Nah, 5 bulan berturut-turut dengan tone yang sama, BPS bilang bahwa deflasi terjadi karena harga barang yang turun dan melimpahnya pasokan. Perlu studi mendalam yang mengonfirmasi bahwa daya beli bukan biang kerok deflasi. Berikut pernyataan pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Di masyarakat kita harus melakukan studi yang lebih dalam. Ini karena terjadi penurunan harga dan juga ini adanya dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan harga di pasar, baik dari sisi, terutama dari sisi supply atau sisi penawaran, sehingga harga yang diterima oleh konsumen itu kan relatif turun karena supply-nya meningkat. Data berikutnya, saudara, sejak pandemi jumlah kelas menengah di Indonesia turun drastis. Padahal di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah kelas menengah ini melesat cepat dari 39 juta jiwa menjadi 60 juta jiwa atau 23% dari total penduduk. Tetapi lihat datanya di tahun 2023 langsung turun drastis ke 52 juta jiwa. Pengusaha tidak mau menganggap ringan data deflasi yang terjadi. Kita dengarkan pernyataan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukmandani, berikut ini. Memang deflasi itu kan menunjukkan konfirmasi ya bahwa daya beli masyarakat itu turun. Nah, ini yang sebetulnya kita sejak lama lah selalu mengkhawatirkan terkait bukan hanya daya beli, tetapi juga lapangan kerja. Jadi dengan menurunnya daya beli ini sebetulnya juga menunjukkan bahwa ternyata masyarakat kita itu tidak mendapatkan cukup kesempatan bekerja, dan itu juga bisa kita lihat dari jumlah iuran yang ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk jaminan kesehatan. Nah, data selanjutnya juga, saudara, mengonfirmasi kenapa kelas menengah yang turun level harus segera ditolong. Kelas tengah berpotensi menjadi sandwich generation kalau mereka terus ditekan pengeluaran wajib seperti kenaikan pajak. Sumbangan kelompok ini terhadap pembayaran pajak mencapai 50,7%. Bisa jadi di kalangan kelas menengah ini rentan miskin suara. Harga tempenya sekarang berapa? Nah, ini akan semakin sering diucapkan ketimbang berapa pajaknya. Padahal mereka adalah objek kenaikan pajak seperti PPN. Data ini kami peroleh dari Susenas dan LPEM Universitas Indonesia. Tentang jebakan kelas menengah, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwadono meminta bantuan kolaborasi dengan negara ASEAN. Kerjasama terutama tentang investasi diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat. The following decades, most ASEAN countries will have to break through the middle income trap, which can only be achieved through cross-country collaboration and innovation across sectors. The increasingly fragmented geopolitical condition highlights the significance of upholding the consensus-based framework in which the ASEAN community finds its bearings.